Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Perkenalkan, nama saya Diva Rahma Oktavia dengan NIM 311190099 dari kelas 2B Farmasi. Di video kali ini kita akan kupas tuntas beberapa jurnal tentang salep anti jerawat. Maka dari itu simak terus videonya dan jangan di skip ya. Jurnal yang akan kita bahas judulnya Formulasi dan Evaluasi Fisik Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol 96% Daun Pepaya dengan nama latin Carica papayae terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes ini merupakan salah satu penyebab munculnya jerawat seperti yang sudah dibahas oleh saya pada video sebelumnya. Penelitian ini dilakukan oleh Rahma Wida Putri, Riki Hafiansyah, dan Jaka Supriyatna pada tahun 2020. Untuk latar belakangnya, sediaan salep merupakan bentuk sediaan yang memiliki konsistensi yang cocok untuk terapi penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. PEG 400 dan PEG 4000 dipilih karena tidak mengandung bahan berlemak sehingga baik untuk sediaan anti jerawat, dikarenakan bahan berlemak dapat memicu timbulnya suatu jerawat. Daun pepaya memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes, sehingga dibuatlah sediaan salep untuk anti jerawat. Formulasi dari penelitian ini, salep dibuat dalam 3 formula yang berbeda dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya ada ekstrak daun pepaya sebagai bahan aktif, PEG 400 dan PEG 4000 sebagai basis salep, dan digunakan nifagin untuk zat pengawet, juga oleum citri sebagai zat tambahan. Hasil dari penelitian ini dilakukan screening sitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya mengandung metabolit sekunder yaitu senyawa alkaloid, tanin, flavonoid, triterpenoid, dan steroid. Kemudian dilakukan uji organoleptis salep dengan berbagai konsentrasi memiliki stabilitas warna, bentuk, dan bau yang stabil. Hal ini dikarenakan zat aktif dan basis salep tercampur dengan sempurna. Kemudian dilakukan uji homogenitas dan hasilnya homogen. Lalu ada uji pH. Hasil uji pH semua formula pada salep dalam penelitian ini memenuhi persyaratan, yaitu memiliki pH 6. Kemudian uji viskositas menggunakan viskometer, terjadi penurunan nilai viskositas pada semua formula setiap minggunya. Hal ini berarti dikarenakan lamanya penyimpanan salep. Berdasarkan syarat mutu sediaan kulit menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI 1995, nilai viskositas untuk sediaan kulit yaitu 2000 sampai 50.000 CPS. Maka semua formula sediaan salep telah memenuhi syarat. Kemudian ada uji daya sebar. Uji daya sebar biasanya dilakukan dengan mengoleskan salep pada suatu kaca, kemudian ditutup dengan kaca lain dan dilihat lingkaran atau diameter yang terbentuk. Nah, kemudian untuk diameter tersebut untuk diukur, mengetahui daya sebar yang dimiliki oleh suatu salep. Daya sebar sediaan salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya setiap minggunya semakin meningkat dan semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun pepaya, maka daya sebar sediaan salep tersebut semakin meningkat. Kemudian ada uji daya lekat. Daya lekat pada semua formula ini dengan durasi penyimpanan selama 4 minggu telah memenuhi persyaratan. Nah, untuk evaluasi pada penelitian ini salep dilakukan uji organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat.
Jurnal selanjutnya yaitu evaluasi sifat fisik dan uji iritasi sediaan salep minyak atsiri bunga cengkeh dalam basis larut air. Penelitinya adalah Diah Pratimasari, Nining Sugiharti, dan Tejo Yuwono pada tahun 2015. Latar belakangnya, secara tradisional bunga cengkeh sering digunakan dengan mengaplikasikannya pada permukaan kulit. Oleh karena itulah pada penelitian ini dikembangkan bentuk sediaan topikal dalam bentuk sediaan yang lebih farmasetis dan lebih praktis. Sediaan topikal yang dipilih adalah bentuk sediaan salep dengan basis larut air. Hal ini dikarenakan basis larut air tidak mengandung bahan yang berlemak sehingga dapat memberikan kenyamanan saat digunakan. Selain itu, dengan basis larut air diharapkan pelepasan obat dari sediaannya lebih cepat. Dalam penelitian ini, salep dibuat dalam 3 formula dengan konsentrasi bahan yang berbeda-beda. Bahannya terdiri dari minyak cengkeh sebagai zat aktif dan PEG 4000, PEG 400 sebagai basis salep. Kemudian dilakukan beberapa uji terhadap salep tersebut. Adapun hasilnya, yang pertama uji daya sebar. Semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri dalam sediaan salep menunjukkan peningkatan daya sebar dari salep. Yang kedua, hasil pengujian dari daya lekat menunjukkan bahwa daya lekat dari salep lebih dari 30 menit pada semua konsentrasi. Kemudian dari hasil pengujian pH, sediaan salep basis larut air minyak atsiri bunga cengkeh berada di antara pH 5,84 sampai 5,96. Kemudian perhitungan indeks iritasi. Hasil indeks iritasi dari kontrol sehat, kontrol basis, dan sediaan salep basis larut air minyak atsiri bunga cengkeh pada formulasi 1, 2, dan 3 adalah tidak mengiritasi. Sedangkan pada kontrol sakit terjadi iritasi ringan. Jadi evaluasi yang dilakukan pada salep ini terdiri dari uji daya sebar, uji daya lekat, uji pH, evaluasi daya iritasi salep basis larut air minyak atsiri bunga cengkeh. Jurnal selanjutnya yaitu formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun alpukat dengan nama latin Persea americana mild sebagai anti-acne. Penelitinya Yulistia Budiani Sumarni, Tri Astuti, dan Nurrohmah pada tahun 2016. Latar belakangnya, obat-obatan yang beredar saat ini untuk pengobatan jerawat banyak yang berasal dari bahan kimia sintetik seperti benzoylperoxide dan asam azelat. Namun obat-obatan tersebut memiliki efek samping yang lebih besar dibandingkan dengan pengobatan yang berasal dari bahan alam. Salah satu pengobatan dari bahan alam untuk jerawat adalah daun alpukat. Kandungan daun alpukat antara lain saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, quercetin yang bersifat anti radang dan antibakteri. Formulasi dari penelitian ini dibuat dalam 3 formula, formula 1, formula 2, dan formula 3 dengan perbedaan konsentrasi. Kandungannya ada ekstrak daun alpukat sebagai zat aktif, kemudian ada PEG sebagai basis salep, dan oleumrosai sebagai zat tambahan. Kemudian ada beberapa uji yang dilakukan. Uji organoleptis, pengamatan selama 2 minggu sediaan salep dengan berbagai konsentrasi basis memiliki stabilitas bentuk, bau, dan warna yang relatif stabil. Hasil uji homogenitasnya baik, kemudian pH-nya memiliki nilai pH 4,5. Untuk daya sebarnya, formulasi 1 dan 2 tidak memenuhi syarat, tetapi pada formulasi 3, sediaan salep ekstrak daun alpukat ini memenuhi persyaratan sediaan semisol, yaitu 5-7 cm. Hasil uji viskositasnya, kombinasi antara keduanya dapat menurunkan viskositas salep. Evaluasinya dilakukan uji organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar, dan viskositas. Jurnal selanjutnya yaitu uji stabilitas fisik sediaan salep ekstrak etanol daun nangka dengan nama latin Artocarpus heterophyllus lam. Penelitinya Tiara Misericordia Lasut, kemudian ada Gideon A.R.T. Wow, kemudian ada Silvana L. Tumbel, Einstein, dan Karundeng.
dilakukan pada tahun 2019. Latar belakangnya, daun nangka mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai antibakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri jerawat. Untuk mempermudah penggunaan daun nangka, sehingga dibuatlah menjadi satu sediaan topikal berupa salep. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sediaan salep dan mengetahui basis salep yang memenuhi syarat uji stabilitas fisik. Kemudian untuk formulasinya, penelitian ini salepnya dibuat formula A dan formula B, berisi ekstrak daun nangka sebagai zat aktif, adet selane paslin album sebagai fase minyak, dan PEG 404.000 sebagai fase air dari basis salepnya. Kemudian ada hasil dari beberapa pengujian. Uji organoleptis, salep ekstrak etanol daun nangka basis hidrokarbon tidak mengalami perubahan bentuk, bau, dan warna selama 6 siklus penyimpanan sediaan. Untuk formula B, pada siklus pertama sampai ke-6 tidak mengalami perubahan bentuk dan warna, tetapi mengalami perubahan bau pada siklus ke-3 sampai ke-6. Kemudian ada hasil uji homogenitasnya. Perbedaan basis salep dan lama penyimpanan tidak mempengaruhi homogenitas salep. Kemudian hasil dari uji pH, formula A memenuhi syarat karena memiliki nilai pH yang stabil antara 4,5 sampai 6,5 selama proses penyimpanan. Sedangkan untuk basis larut air, formula B terjadi penurunan nilai pH selama proses penyimpanan. Kemudian juga ada uji daya serap. Kedua formulasi salep yang disimpan selama 12 hari mengalami penurunan daya sebar. Jadi evaluasi yang dilakukan pada salep-salep ini meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, dan uji daya serap. Kemudian untuk formulasinya terdiri dari ekstrak rimpang temulawak 7,6% sebagai zat aktif, PEG 4000 dan PEG 400 sebagai basis salep, nipagin sebagai zat pengawet, dan oleum sitris sebagai zat tambahan. Kemudian berikut adalah hasil dari penelitiannya. Secara organoleptik, bentuknya berbentuk setengah padat, bau khas rimpang temulawak, warnanya kuning kecoklatan. Hasil uji homogenitasnya, bagian atas homogen, bagian tengah homogen, dan bagian bawah homogen. Hasil uji pH didapatkan pH 5 menggunakan Universal Indicator EMF. Kemudian daya sebarnya 5,3 cm, kemampuan proteksi kurang dari 1 menit, daya serapnya 160%, daya lekatnya 23%, ukuran partikel salep pembanding memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan salep ekstrak rimpang temulawak. Jadi untuk evaluasi salep ini terdiri dari organoleptik, homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji daya serap, dan uji daya lekat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.